Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Ya, di video sebelumnya kita telah sampai di sini di mana kita memiliki hukum konservasi energi yang katanya eh, usaha yang kita masukkan ke dalam sistem ini akan sama dengan usaha yang keluar dari sistem tersebut ya. Jadi, jika kita punya suatu energi dimasukkan ke dalam sistem atau usahanya ya, ini akan sama dengan usaha yang keluar dari sistem tersebut. Di sini kita punya usaha ini sebagai gaya dikalikan jarak ya di sini ya. Jadi kita punya gaya input dikalikan jarak inputnya ini akan sama dengan gaya output dikalikan jarak outputnya. Dan kita ubah sedikit persamaan yang kita punya di sini di mana kita punya gaya input di sini ya. Dan gaya input ini kita tekankan, misalkan kita punya piston di sini dan piston ini memiliki luas area sebesar AI ya. A input, maka kita ini input ya. Dan kita sebut ini 2 aja. Jadi input ini kita sebut 1, yang output kita sebut 2 di sini. Jadi kita punya piston lagi juga di sini. Di area outputnya kita punya piston yang warna orange ini, di mana piston ini dia akan digerakkan oleh air ya. Dia akan digerakkan atau menggerakkan air yang ada di dalam sistem kita ini. Jadi kita masuk atau kita inputkan gaya di sini, maka di sini akan keluar juga gaya ya di sini ya, di mana akan berlaku hukum konservatif energi di sini. Jadi usaha yang kita masukkan di input ini akan sama dikalikan dengan jaraknya, jarak di input yang kita masukkan ini akan sama dengan gaya yang dikeluarkan di output ini ya, dengan jaraknya juga ya. Dan jika kita bagi gaya ini dengan luas dari pistonnya, lalu kita kalikan juga ya dengan luas dari pistonnya, lalu kita kalikan dengan jarak inputnya. Kita lihat di sini kita cuma mengalihkan persamaan ini dengan A input dibagi dengan A input ya. Jadi kita tidak merubah bentuk konservasi energi di sini ya. Lalu ini akan sama dengan gaya outputnya dibagi dengan luas area piston outputnya dikalikan dengan luas area piston output dikalikan dengan jarak outputnya ya. Dan jika kita lihat di sini, ini kita memiliki bentuk gaya dibagikan dengan area ya, luas area dari permukaan yang kita berikan kita berikan gaya, maka dari itu ini akan sama dengan tekanan, di mana tekanan punya rumus sebagai gaya yang dibagi dengan areanya ya, area yang diberikan oleh gaya itu ya. Dan kita lihat ini, kita punya A input dikalikan dengan D input ya, atau A1 dikalikan dengan jarak 1, di mana kita punya di sini volume ini sebagai jarak dikalikan dengan luasnya, sehingga kita punya AI dikalikan DI menjadi volume 1 atau volume input. Dan kita juga melakukan hal yang sama di sini ya, di mana nanti ketika kita masukkan tekanan di input, maka output ini akan terjadi tekanan. Kita punya tekanan 2 di sini dikalikan dengan ini kita punya A2 dikalikan jarak 2, maka ini akan sama dengan volume 2 ya, yaitu volume yang ada pada daerah output di sini. Dan kita lihat di sini volume ini sama ya. Di video sebelumnya sudah kita sebutkan kalau volume 1 ini sama dengan volume 2. Jadi kita bisa coret aja nih ya di kedua sisi ini, maka kita akan sisa dengan tekanan 1 akan sama dengan tekanan yang kedua di sini. Jadi tekanan input ini akan sama dengan tekanan yang terjadi di output ini ya. Jadi jika kita memberikan tekanan di input ini, maka tekanan ini akan menyebabkan air ini menekan di output sebesar tekanan yang kita berikan di input sini. Oke, jadi kita bisa lihat ini. Ini merupakan suatu contoh situasi. Jadi ini merupakan suatu ini ya. Jadi misalkan pada suatu sistem kita berikan di lingkungan eksternalnya, kita sistem ini mendapatkan tekanan dari lingkungan eksternalnya di bagian inputnya, maka di tekanan ini akan mendorong si air di dalam sistem ini ke tekanan outputnya ya, sebesar tekanan ke bagian outputnya sebesar tekanan yang dia dapatkan di inputnya. Dan ini sesuai dengan hukum Pascal ya.
Dimana kalau hukum Pascal itu dia mengatakan jika suatu sistem, suatu fluida dia diberikan tekanan, maka tekanan itu akan menyebar ya ke seluruh bejana yang berisi fluida tersebut. Jadi misalkan kita punya sebuah tube atau sebuah tabung ya. Tabungnya bentuknya seperti ini dan kita punya air di dalam tabung ini. Misalkan kita masukkan airnya ya, dan tabung ini berisi jangan ini ya. Jadi tabung ini dia berisi air. Ini airnya. Dan hukum Pascal ini menyebutkan kalau prinsip Pascal ini menyebutkan kalau jika kita memberikan satu tekanan di sini, kita masukkan tekanan ke dalam sistem ini, maka tekanan ini akan masuk ke dalam sini dan dia akan menyebar. Tekanan ini akan masuk ke dalam berupa fluida ya, dan tekanan ini akan menyebar ke seluruh dinding sistem ini yang besarnya sama ya. Jadi tekanan ini akan menyebar ke seluruh sistem yang ada di sini. Misalkan kalau dia tabung kita ini bersifat seperti balon, dia elastis, maka balon ini akan semakin membesar ya, karena ada tekanan ini, di mana tekanan ini akan mendorong si dinding balon ini di setiap arah sama rata di sini. Itu adalah hukum Pascal ya, atau prinsip dari Pascal di sini. Oke, sekarang kita lihat, kita kembali lagi ke materi kita, yaitu mesin hidrolik sederhana di sini ya. Kita gambar lagi mesin hidrolik kita, dan kita akan mengisikan air di dalam mesin hidrolik kita ini. Misalkan kita isi airnya sama rata ya, kita isi penuh dan dia sama rata, jadinya tentu aja sama rata, itu hukum air ya, hukum dari fluida. Nah, dia akan sama rata. Dan di sini kita lihat tekanan yang kita masukkan di sisi yang, misalkan ini adalah sisi input atau lubang input, dan kita akan berikan tekanan input di sini, maka ini akan menyebabkan tekanan ini akan diteruskan oleh air dan kemudian akan dikeluarkan di sisi output ini sebesar tekanan yang kita masukkan ke dalam input. Dan kita tahu tekanan ini sama dengan gaya dibagikan dengan luas area yang diberi tekanan ya, sehingga kita bisa ganti persamaan kita menjadi seperti ini. Dan kita lihat di sini, kita akan langsung aja masuk satu contoh. Misalkan kita punya gaya tekanan inputnya ini sebesar 10 Pascal. Oke, apa maksudnya Pascal di sini? Ini Pascal merupakan satuan dari tekanan, di mana tekanan ini dia lahir dari prinsipnya Blaise Pascal ya, sehingga kita sebut satuannya sebagai Pascal, di mana Pascal ini sama dengan Newton per meter kuadrat. Oke, sekarang kita punya tekanan input kita sebesar 10 Pascal di sini. Dan kita lihat, kita akan mencari tahu gayanya ya di kedua sisi ini ya. Dan kita juga tahu kalau di sini kita punya luas di permukaan di input ini, luas piston di input ini sama dengan 2 meter kuadrat, dan luas piston outputnya sama dengan 4 meter kuadrat. Oke, ini luas piston outputnya 4 meter kuadrat, dan kita akan mencari tahu gaya yang terjadi di kedua sisi ini. Jadi jika kita mendorong piston di input ini, maka tentu saja tekanan dari piston input ini akan mendorong air dan kemudian diteruskan ke yang outputnya ya. Dan kita lihat di sini, kita akan mencari tahu gaya yang kita berikan pada piston input. Jika kita memberikan tekanan sebesar 10 Pascal, maka kita punya tekanan pada piston input sebesar 20 Newton ya. Dan kita juga akan lihat di sini, kita memberikan tekanan sebesar 10 Pascal di input, itu sama setara dengan 20 Newton gaya ya, karena luas permukaan di inputnya 2 meter kuadrat. Dan juga kita akan mencari gaya yang terjadi pada output di sini.
Dimana kalau tekanan di input ini akan sama dengan tekanan di output, maka 10 Pascal ini sama dengan gaya output dibagi dengan luas output ya, luas piston output yaitu 4 meter. Maka kita akan memiliki gaya output ini sebesar 40 Newton. Jadi ini yang menarik, dimana kita memberikan gaya di input ini sebesar 20 Newton dan kita akan mendapatkan gaya di output ini sebesar 40 Newton. Ini merupakan suatu keuntungan dari mesin hidrolik sederhana di sini. Oke, sampai di sini dulu, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.